Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah di Yangsan, Korea. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masuk ke malam yang ke-15. Berarti ada separuh putaran, ini tinggal separuh lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan apa yang kita lakukan, ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang diri kita, yaitu manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia itu dengan beberapa sebutan. Ada yang menggunakan mufradat atau kosakata al-insan. Ada yang menggunakan al-bashar. Ada yang menggunakan an-nas. Ada yang menggunakan al-ins. Contohnya seperti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata masing-masing penyebutan itu, nggak usah grogi, biasa saja. Ini untungnya malam sudah buka puasa. Kalau belum buka puasa tadi tidak terkontrol, ini jatuh ini karena lapar. Belum makan ya, belum buka puasa. Ya wes. Ternyata walaupun yang dituju itu sama-sama manusia, tetapi ada titik tekan yang berbeda ketika Allah menyebutkan dengan kata-kata itu. Ketika Allah menyebutkan manusia dengan kata-kata bashar, maka para ulama, para ahli tafsir itu memberi penjelasan kalau bashar itu lebih ditonjolkan pada aspek fisik dan kebutuhan biologisnya, kebutuhan fisik. Itu namanya bashar. Makanya kita sering mendengar, ini kebutuhan basyariah, ya makan, minum, dan seterusnya itu. Pokoknya kebutuhan yang terkait dengan fisik. Lalu ketika disebutkan dengan panggilan an-nas, ini biasanya ketika ditujukan pada satu komunitas atau kelompok. Ya ayyuhan nas. Walaupun terkadang ada ya ayyuhal insan, seperti dalam surah Al-Infitar sama dalam surah Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Yang satunya ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Saya ingin mengangkat sedikit terkait dengan ketika manusia itu diungkapkan dengan kata-kata insan. Ada pendapat yang mengatakan insan itu akar katanya nun, sin, ya. Itu sama dengan kalau dalam bahasa Arab nasiyah. Maka manusia itu tempatnya nisyan, tempatnya lupa. Kan begitu. Ya monggo mawon, ini beberapa ahli menyebutkan begitu. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap Allah menyebutkan kata insan, itu yang paling banyak dominasinya itu kaitannya dengan sesuatu yang negatif. Nanti kita jelaskan, tetapi ada yang tidak negatif, ada. Karena insan itu, kemarin kan sudah kita bahas bahwa manusia itu adalah perpaduan antara unsur jasmani dan ruhani. Lalu muncullah namanya jiwa. Lah kalau kemudian jiwa ini sudah berjalan, ini namanya insan. Seringkali
Kalau orang gagal memahami dan gagal menyucikan jiwanya, dia hanya nuruti urusan yang sifatnya fisik basyariah tadi itu, ini nanti dia akan terjatuh. Maka insan itu, kita ambil umpama di dalam surah Al-Ma'arij, di ayat 19 Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia, al di situ kalau menurut ulama, para ahli tafsir, itu mencakup semua jenis manusia. Jadi innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan punya sifat senang mengeluh. Ya. Jadi ini sifat manusia negatif. Lalu lanjutannya, idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Jadi sudah sifat bawaannya itu gampang sambat, kalau orang Jawa bilang ya mengeluh. Lalu kalau ditimpa musibah, tambah nemen, jazua. Idza massahu syarru jazua. Jazua itu mengeluhnya itu lebih nemen sudah. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah punya masalah itu seakan-akan sudah paling besar masalah yang dialami dibanding yang lain. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Ayat 21, apabila dia yaitu manusia itu mendapat kebaikan, punya harta yang banyak, itu seringkali bersifat manu'a, itu dari mana'a. Kalau manu'a dia terhalangi, artinya apa? Dia kikir, medit, pelit. Ini sifat dasar manusia. Tapi kalau dia bisa membersihkan jiwanya, itu bisa terkikis, gitu loh. Ini kalau jiwanya tidak pernah dibersihkan, piringnya tidak pernah dicuci. Kan kemarin kita bicara piring. Gimana kalau mengembalikan piringnya kasih jajan? Ada pertanyaan gitu ya. Iya, ada kuenya. Nah, lanjutannya, di dalam ayat ini setelah Allah memaparkan innal insana khuliqa halu'a, lalu ada sifat nek soro, atau kalau dia mendapat kesusahan, wah keluh kesahnya luar biasa. Tapi ada kebaikan, dia punya sesuatu, seringkali pelit. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ada illal musallin. Ada illah. Lah illah itu untuk apa tujuannya? Kecuali. Berarti ada manusia yang tidak begitu, yaitu siapa? Al-musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Berarti orang-orang yang sholat inilah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Dalam surah Al-A'la tadi yang kita baca di sholat witir tadi, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Lanjutannya apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Loh. Jadi menyucikan diri itu dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan melakukan ibadah dan juga sholat. Nah, illal musallin. Sholat yang bagaimana? Ternyata tidak hanya sekedar sekali sholat. Kalau cuma sholatnya sekali, ya belum terasa. Makanya lanjutannya, alladzina hum ala sholatihim daimun, di ayat 23. Yaitu mereka yang senantiasa tetap setia melakukan sholatnya. Sholatnya dijaga. Lah panjenengan ini mudah-mudahan termasuk kelompok orang-orang ini. Loh betapa tidak? Saya kan mendapatkan cerita. Panjenengan kalau sudah di tempat kerja waktu zuhur itu kan sholat kan dengan nyuri-nyuri waktu itu. Tapi panjenengan tetap bisa menjaga itu demi untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita ini, agar menjadi pribadi yang betul-betul baik. Karena hidup ini sesungguhnya tidak hanya di sini, tapi yang paling penting nanti di sana. Ini adalah ladang kita untuk memperbanyak amal ibadah. Lanjutannya, jadi sholatnya diberi penjelasan alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi kalau ada saudara kita yang sholatnya naik kober, lalu pas malas tidak mendirikan sholat, ini yang susah untuk menyucikan atau mengasah jiwanya menjadi orang yang bersih. Sehingga kembali lagi ke sifat asalnya tadi, khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Diajak kebaikan itu sulitnya bukan main. Kenapa? Karena dia tidak mau membersihkan dirinya. Nah itu kembali lagi ke manusia.
ke masing-masing orang. Lanjutannya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ini termasuk rangkaian cara-cara membersihkan jiwa, membersihkan diri, itu sholat. Lalu sholat itu dilakukan secara kontinu. Lalu yang berikutnya di ayat 24, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Artinya apa? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kita ini kan punya di dalam harta yang dititipkan Allah kepada kita, itu ada haknya orang lain. Ada hak orang yang membutuhkan. Ada hak orang-orang yang menjadi kewajiban yang harus kita nafkahi. Kewajiban kita. Itu adalah hak-hak mereka. Kalau itu tidak kita tunaikan, berarti kita menzalimi. Kan begitu. Menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain. Makanya lanjutannya, siapa itu haqqum ma'lum? Di sini disebutkan lisaili wal mahrum, yaitu orang yang butuh. Orang yang butuh itu kategorinya dua. Ada yang terang-terangan minta, ini sempat kita singgung kemarin. Tapi ada yang terus menjaga dirinya sehingga dia tidak minta-minta. Kita yang harus punya kepekaan untuk berbagi. Lisaili wal mahrum. Jadi yang pertama, menyucikan diri dengan sholat continue. Lalu kemudian menginfakkan, menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya, di ayat 26 ini. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Orang itu akan mau berbuat berbagai jenis kebajikan kalau percaya bahwa nanti ada perhitungan amal di akhirat. Kalau orang-orang yang tidak percaya, apalagi tidak percaya Tuhan, ya, itu ya biasa saja, apalagi mendustakan, gak percaya belas. Itu pasti dia melakukan kehidupan ini menjalani dengan seenaknya. Terserah, pokoknya yang penting enjoy secara nafsu kan gitu. Tapi kan kita ini enggak, kita ini kan mikirnya, kemarin sudah kita sampaikan di awal kali bahwa semua ini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin. Jadi kalau sudah lillah, maka semua itu ada pertanggungjawabannya. Kapan itu? Yaumiddin. Apa yaumiddin itu? Hari pembalasan. Dibalas apanya? Kalau melakukan kebaikan, maka akan dibalas. Kalau melakukan keburukan, dibalas. Kemarin kita sudah membaca nasihatnya Imam Haddad bahwa manusia itu ada di antara dua wilayah. Jadi kalau tidak wilayah satunya, ya wilayah ini. Satunya dairatul rahmah, nanti berada di dairatul fadli. Satunya dairatul hikmah, nanti akan berada di dairatul adl. Kemarin kan gitu. Jadi ini, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Ini tadi itu. Jadi karena kita ini takut, maka kita ini melakukan kebaikan. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Jadi semua itu kalau tidak hati-hati itu bisa terkena azab. Baru kemudian yang lanjutannya menyucikan diri adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu orang-orang yang menjaga kehormatan kemaluannya. Jadi tidak asal dipakai di mana-mana, tapi tetap pada yang memang sudah halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adul. Lalu apa yang berikutnya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di ayat yang ke-32, yaitu orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi kalau orang-orang memelihara amanahnya, memelihara janjinya, kita ini jauh dari keluarga, tapi di sini kita tetap amanah, tetap janji kita kepada keluarga kita, lalu kita menjaga, maka itu sesuatu yang luar biasa, dan itu termasuk orang-orang yang betul-betul berusaha mensucikan dirinya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, di ayat 33, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Ya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Lalu ditutup dengan rangkaian ini, yaitu orang-orang yang ala salatihim yuhafizun. Mereka itu selalu memelihara salatnya.
itulah nanti yang akan mendapat balasan ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itulah dimuliakan nanti, kedudukannya itu di mana? Di surga Allah kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensucikan diri sehingga bawaan asli watak dari insan yang seringkali negatif itu betul-betul bisa diminimalisir. Tentunya dengan melakukan amal-amal yang tadi sudah kita sebutkan, mulai dari sholat secara kontinu, kita jaga sholat kita dan seterusnya. Ya, itu mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang semakin berkualitas ketakwaan kita dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'a ala sirril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.